menjelaskan tentang analisis kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan pada klinik Larissa Skincare cabang Kudus dengan berbasis importance performance analysis yang beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri Dwi Cindy Amalia dengan NIM 2018-11061, yang kedua Nindya Sylvia Octaviana 2018-11117, yang ketiga Ahmad Thorik Ziyad 2018-11486, yang keempat Risna Nur Hikmah dengan NIM 2018-11622. Latar belakang perawatan kecantikan telah menjadi tren dan kebutuhan yang dianggap penting bagi hampir semua masyarakat, khususnya kaum wanita yang kini telah memakai skincare atau produk kecantikan. Menurut National Institute of Artistic and Musculoskeletal and Skin Disease, menjaga kulit sehat artinya juga menjaga tubuh kita dari beragam bakteri yang bisa membahayakan otot, internal organ, bahkan tulang kita, sehingga dapat dilakukan atau dapat dikatakan menjaga kulit sehat selalu juga membawa manfaat untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Banyak alasan yang mendorong wanita untuk melakukan perawatan. Hasil dari sebuah survei yang didesain bersama oleh dan Dr. Joyce Lim, seorang dermatologis terkemuka dari Singapura. Survei diadakan oleh Independent Research Agency Thailand Nelson Softfresh atau TNS kepada 1.800 wanita berusia 20-39 tahun di 5 negara Asia, yaitu India, Indonesia, Korea, Filipina, dan Thailand, menyatakan bahwa mayoritas wanita Asia, terutama Indonesia, yaitu hasil survei tersebut, alasan menggunakan produk perawatan wajah adalah memiliki kulit cerah 66,35%, yaitu usia mulai menggunakan produk perawatan pada 15-20 tahun 46,43%, dan tanda penuaan dini yang terlihat kulit tampak kusam yaitu 53,30%, menyadari tanda penuaan dini di umur pada usia 25-30 tahun yaitu 57,07%. Produk kulit yang diinginkan kombinasi atau mendapat kulit cerah dan anti-aging 63,53%. Hal tersebut mendukung munculnya banyak klinik-klinik kecantikan yang menawarkan produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perawatan kecantikan. Larissa yang berdiri pada tanggal 11 Juni 1984 dengan nama awal Larissa Beauty Salon, bermula dari perusahaan perseorangan yang didirikan oleh RNGT Puji Lirnawati untuk lebih fokus di bidang perawatan kulit dan rambut. Larissa Beauty Salon berubah nama menjadi Larissa Skincare and Hair Treatment. Larissa Skincare dan Hair Treatment merupakan salon pertama yang mengembangkan perawatan kecantikan yang berorientasi pada konsep back to nature dengan menggunakan bahan-bahan alami yang diproduksi sendiri. Produk kosmetik Larissa dibuat dari bahan-bahan alami seperti sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan sebagian kosmetik produk Larissa ini kemudian diperdagangkan dengan menggunakan merek L Cosmetic dan telah mendapatkan rekomendasi dari Balai POM RI pada tahun 2006. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas bahwa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada klinik Larissa Kudus sudah baik dan cukup diminati oleh pelanggan. 2. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan menggunakan metode importance performance analysis cukup maksimal. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada klinik Larissa Skincare cabang Kudus? 2. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan klinik Larissa Skincare dengan menggunakan metode importance performance analysis? 3. Tujuan penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Larissa Aesthetic Center cabang Kudus. 2. Untuk mengetahui
Pengaruh kualitas pelayanan berbasis importance performance terhadap kepuasan pelanggan pada Larissa Estetik Klinik Cabang. 3. Untuk mengetahui pengaruh variabel kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan Larissa Estetik Center Cabang Kudus. Kegunaan atau manfaat penelitian. Perusahaan atau instansi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, maupun kritik sebagai panduan bagi Larissa Estetik Center Cabang Kudus untuk menjalankan bisnisnya. 2. Bagi pembaca atau pihak lain, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pembelajaran, menambah wawasan dan pengetahuan. 3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, bertambah wawasan bagi mahasiswa atau mahasiswi, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk berbandingan bagi penelitian lain, terutama pada manajemen. Baik, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Philip Coulter and Armstrong mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang lain ia rasakan dibandingkan dengan harapan. Sedangkan dalam hal ini, menurut Coulter and Keller, dalam Ciptono ada beberapa metode-metode yang dapat digunakan untuk mengukur atau memantau kepuasan pelanggannya, yaitu sesuai harapan pelanggan, sesuai informasi yang diberikan, sikap terhadap pelanggan, kondisi fisik objek, dan kepuasan pelanggan terhadap produk. Untuk yang kedua, kualitas pelayanan. Para ahli dalam buku Coulter and Keller mendefinisikan kualitas pelayanan terhadap setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Indikator yang menentukan kualitas menurut para suraman Zetham and Berry ada 5, yaitu yang pertama bukti fisik tangible, untuk yang kedua kehandalan reliability, dan yang ketiga daya tanggap responsif, untuk yang keempat jaminan assurance, untuk yang kelima empati. Untuk yang ketiga berbasis importance performance analysis. Importance performance analysis yang seringkali disebut IPA merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan cara mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya. Tingkat kepentingan merupakan beberapa penting atribut pelayanan perusahaan bagi pelanggan. Sedangkan tingkat pelaksanaan adalah kinerja yang dilakukan perusahaan. Hasil dari IPA tersebut dimasukkan dalam diagram Kartesius untuk mengetahui prioritas dari atribut pelayanan perusahaan, sehingga akan nampak mana saja atribut-atribut pelayanan perusahaan yang perlu untuk diperbaiki maupun dipertahankan performanya. Keunggulan metode IPA dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya, yaitu di mana pihak manajer dapat mengambil tindakan secara tepat dan cepat dalam mengatasi ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan, sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan kedepannya dapat memuaskan pelanggan serta dapat memenuhi target yang ingin dia capai. Selain itu, metode tersebut mudah digunakan dan sangat sederhana, namun tepat untuk mengetahui atribut kualitas pelayanan perusahaan yang belum maksimal. Untuk kerangka pemikiran teoritis atau KPT-nya, kualitas pelayanan yaitu X1, kepuasan pelanggan Y1, loyalitas pelanggan Y2. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Penelitian deskriptif karena variabel penelitian berdiri sendiri tanpa mencari hubungan antar variabel. Selain itu, peneliti mendeskripsikan tentang tingkatan kepuasan pelanggan pada pihak klinik. Disebut penelitian kuantitatif karena penelitian menggunakan
perhitungan matematis untuk mendapatkan tingkat pelayanan dan tingkat kinerja. Penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berusaha mendeskripsikan tingkat kepuasan pelanggan dengan menggunakan atribut-atribut pelayanan klinik, kemudian hasilnya dijabarkan menjadi kalimat yang mudah dimengerti. Sumber data yang digunakan bersumber dari data premier dan data primer. Yang diolah peneliti adalah atribut kualitas pelayanan dan alur cara melayani pelanggan pada klinik Larissa Kudus. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Teknik pengambilan populasi berdasarkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, di mana sampel diambil dengan pertimbangan kemudahan saja. Responden sampel yang diambil merupakan pelanggan klinik Larissa Skincare cabang Kudus. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian, maka digunakan cara pengumpulan data sebagai berikut. Ada 2 metode cara pengumpulan data, yaitu yang pertama wawancara atau interview, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung, pertanyaan terbuka terhadap pelanggan terkait dengan kepuasan pelanggan oleh pelanggan Larissa Skincare Kudus. Yang kedua ada kuesioner, yaitu data yang terkumpul dengan cara membuat suatu daftar pertanyaan kepada responden terkait kepuasan pelanggan. Pengolahan data. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah identifikasi variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan menggunakan kuesioner terbuka, uji validitas dan reliabilitas terhadap hasil penyebaran kuesioner, dan penentuan tingkat kepuasan pelanggan dengan metode importance performance analysis. Selanjutnya ada analisis data. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis importance performance analysis atau bisa disingkat dengan IPA. Metode IPA dikenal pula dengan istilah analisis kuadran atau kuadran analisis. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Martilla dan James pada tahun 1977 dengan tujuan mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk atau jasa. IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan kinerja. IPA juga mempunyai fungsi utama, yaitu untuk menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang sangat mempengaruhi kepuasan. Selain itu, informasi yang ditampilkan juga berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang perlu ditingkatkan atau improvement. Diagram Cartesius juga digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan antara rata-rata tingkat kepentingan atau importance dan tingkat kepuasan atau performance. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.